Kita lanjutkan teman-teman di materi bisnis internasional. Jadi di dalam bisnis internasional ya, atau di dalam satu perusahaan itu satu-satunya divisi yang memberikan pemasukan itu adalah divisi marketing ataupun pemasaran. Nah, di dalam eh, pemasaran pun ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan internasional juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa untuk menjual produk yang sama dengan cara yang sama ke berbagai negara? Tentunya setelah kita melihat keberagaman bahasa, kebiasaan, budaya, itu kan kita tidak bisa memukul secara rata untuk teknik penjualannya atau pemasarannya. Kita kemarin sudah melihat bagaimana satu produk, ya contoh kemarin ada produk Indomie, kemasannya disesuaikan, pemasarannya disesuaikan, untuk promosinya juga, konten marketingnya juga disesuaikan sesuai dengan kebiasaan di satu negara. Dan setiap negara itu pasti memiliki perbedaan-perbedaan budaya. Jadi eh, untuk apa kita harus melakukan proses marketing atau pemasaran? Harapannya adalah ketika kita melakukan pemasaran, kita mampu untuk menentukan segmentasi pasar dan model pemasaran internasional. Ya. Bagaimana kita mengelompokkan orang-orang yang cocok dengan produk kita, ya, dengan menggunakan model pemasaran yang disesuaikan dengan satu daerah. Nah, jadi eh, market segmentation atau segmentasi pasar itu semakin kita tahu ya, siapa yang akan membeli produk kita, maka kita akan lebih mudah untuk menawarkannya. Ya. Bisa jadi ketika kita menawarkan satu produk, kita tahu nih permasalahan mereka adalah A, maka kita berikan produk yang bisa menyelesaikan masalah A tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan mengidentifikasi kelompok konsumen yang berbeda, yang memiliki perilaku pembelian berbeda dari orang lain. Jadi selain budaya yang berbeda, itu di dalam manusia pun juga akan berbeda. Jadi segmen pasar dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua itu akan berbeda, termasuk dari geografinya, geografinya atau eh, wilayahnya. Ya. Jadi wilayahnya itu pun ketika berbeda itu akan daya tariknya juga akan berbeda. Demografiknya, ya, psikografiknya, dan juga behavioralnya. Ya. Jadi wilayah, terus pembagian umur, tentang psikologi, kebiasaan, itu pun akan mempengaruhi dari proses segmentasi suatu produk, suatu pasar. Nah, dengan cara apa kita bisa melihat atau mengidentifikasi dari segmen pasar? Nah, contohnya adalah tentang demografinya. Kita bisa melihat mana nih negara yang akan kita tuju, ya. Kota mana, ya. Bahasanya seperti apa, areanya seperti apa, populasinya seperti apa, terus pendapatannya berapa, ya itu pun kita perlu mengidentifikasinya. Ya. Ketika kita berbicara tentang negara-negara yang maju dengan negara-negara yang berkembang, dengan negara-negara yang miskin, itu pun akan berbeda cara menyampaikan produk kita. Ya. Itu pun akan berbeda. Jadi sama halnya ketika kita bicara kepada orang kaya ataupun menengah ke bawah, itu pun juga akan berbeda. Ya. Apalagi ditambah dengan adanya demografi. Ya. Umur, ya.
tadi dari anak kecil, mulai remaja, dewasa, itu pun kesukaannya berbeda. Ya. Apalagi gender. Nah, gender laki-laki atau perempuan itu pun juga harus juga akan berbeda. Kesukaannya itu pun juga akan berbeda. Yang ketiga adalah income, pendapatan. Nah, jadi setiap manusia ketika mendapatkan apa namanya, memperoleh pendapatan berbeda, itu kebiasaannya juga akan berbeda. Apa yang dibeli juga akan berbeda. Kesenangannya juga akan berbeda. Ketika kita contohnya baru masuk, kita digaji dengan gaji 3 juta. Berbeda halnya ketika kita sudah naik jabatan dan digaji dengan eh, pendapatan contohnya 5 juta atau 10 juta, itu pun akan berbeda. Nah, yang dibeli pun juga akan berbeda. Kalau dulu waktu zaman gaji 3 juta, nasi pecel, ya kan, nasi jotos itu sudah enak. Nah, kalau sudah naik ke 10 juta, itu kan akan berbeda. Tempat nongkrongnya pun juga akan berbeda. Kebiasaannya pun juga akan berbeda. Gitu. Yang keempat adalah education, nah, pendidikannya. Nah, ketika ada orang mengatakan bahwasanya pendidikan itu tidak penting, padahal, ya kan, padahal ketika lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan S1 itu pun akan berbeda, ya kan? Akan berbeda untuk cara pandangnya, cara menentukan keputusannya, ya, cara menentukan mau beli apa atau tidak, itu pun juga akan berpengaruh. Ya. Ada lagi adalah sosial status. Ya, status sosial ini pun juga akan penting. Ketika teman-teman dipandang oleh orang lain itu adalah orang yang kaya raya, tidak mungkin teman-teman itu membeli produk itu yang biasa-biasa saja. Ya. Itu memberikan jawaban bahasanya kenapa artis-artis itu membeli tas yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya, karena status sosialnya yang menuntut mereka untuk membeli barang tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah family, ya, keluarga, dari keluarga biasa atau keluarga yang kaya itu pun juga akan berbeda. Life stage, ya, panggung kehidupannya seperti apa, occupationnya seperti apa, itu pun juga mempengaruhi. Nah, berikutnya adalah tentang psikografiknya, ya, adanya gaya hidup, ya, aktivitas, ke apa namanya, ketertarikan, opini, ya, concernnya, ya, personality, nilainya, dan juga attitude-nya. Itu pun juga akan berbeda. Nah, setiap produk itu memiliki apa ya, semacam mindset yang ditanamkan kepada konsumen. Nah, contohnya adalah kita pernah mendengar bahwasanya ketika kita ingin, ya kan, ingin selalu fokus, maka minum aqua. Nah, ketika kita ingin sehat, maka kita minum Le Minerali. Nah, itu adalah eh, teknik marketing yang melihat dari sisi psikografiknya, ya, atau psikologinya. Ya. Yang keempat adalah tentang kebiasaannya. Ya. Benefit shock, ya. Jadi apa yang akan didapatkannya, pembayarannya seperti apa yang dipakai, intensnya, occasion, buyer stage, user status, life cycle stage, dan juga engagement. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang menyertai dari target market kita. Ya. Apa yang biasanya dia pakai, apa yang biasanya dia lakukan, apa yang biasanya, di mana dia biasanya menghabiskan waktunya, itu pun akan berbeda. Ya. Jadi empat hal ini yang menjadi basic, ya, dari ketika kita ingin menentukan siapa target market kita. Ya. Istilahnya ketika kita tahu target market kita, itu akan lebih mudah kita membuat konten marketingnya. Contohnya adalah produk skincare. Ya. Produk skincare ini
beri dijual di dijual di Indonesia ya, untuk laki-laki yang berusia 25 sampai 35 tahun ya, yang memiliki kebiasaan atau yang suka dengan kalau skincare contohnya suka eh, suka bergaya. Nah, kebiasaannya adalah dia sebagai manajer ataupun sebagai public figure. Nah, itu pun juga bisa di setting. Nah, makanya kenapa kok banyak artis-artis di TikTok, di YouTube itu pun mempromosikan produknya. Karena itu sebagai bahasa marketing dari satu produk untuk menciptakan bahwasanya ketika kamu ingin seperti artis yang kamu suka, maka belilah produk ini. Ya, seperti itu. Contohnya adalah produk kesehatan ini, nah, Herbalife, ya kan? Ini pun juga dikhususkan untuk orang-orang yang ingin diet. Ya, kalau bahasanya sih bukan diet, tetapi adalah ingin sehat. Nah, bonusnya adalah langsing ataupun gemuk. Ya, tergantung ingin menaikkan atau menurunkan berat badan. Dan ini levelnya sudah level internasional. Contohnya seperti itu. Contohnya lagi adalah ini, produk ini. Ya, kita coba lihat di YouTube. Ternyata sudah tidak ada. Untuk jam tangan ini pun ataupun mainan seperti ini, ya, kalau biasanya kan dalam tanda kutip kita berpikirnya adalah untuk anak-anak. Padahal untuk pria dewasa pun juga masih banyak yang beli. Contohnya seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah eh, sandal ini, MyFit. Nah, berbeda halnya ketika mereknya adalah merek yang lain, itu pun juga akan berbeda. Ya, Yongki Komaladi itu pun juga akan berbeda harganya. Terus pertanyaannya adalah, apa fungsi dari segmentasi pasar? Ya. Jadi, segmentasi pasar ini fungsinya adalah untuk mengoptimalkan kecocokan antara perilaku pembelian konsumen dalam segmen tertentu dengan program pemasaran sehingga memaksimalkan penjualan untuk segmen tersebut. Nah, istilahnya adalah kecocokan antara produk dan konsumen. Ya. Jadi ketika kita menjual produk kepada orang yang tepat, maka mereka akan melakukan repeat order. Nah, jadi sama halnya ketika kita ingin menjual sebuah sisir kepada orang yang botak, nah itu pun nggak cocok. Ya. Tetapi ketika kita menjual produk topi untuk orang yang botak, itu pun akan eh, lebih cocok gitu loh. Nah, sama seperti ketika kita menginginkan satu pasangan, kita pun juga punya kriteria tertentu. Ya, meskipun mungkin saya nggak muluk-muluk kok. Kalau cari pasangan nggak muluk-muluk, pengennya yang penting baik dan lain sebagainya itu hanya alibi. Tapi sebenarnya kita memiliki kriteria tertentu. Kita memiliki kriteria tertentu. Nah, sama hanya seperti produk, produk pun juga sama. Mereka memiliki kriteria tertentu untuk agar cocok dengan eh, konsumennya. Ya. Jadi eh, segmentasi ini berfungsi untuk
bagaimana orang yang biasa atau kebiasaannya itu digabungkan dengan marketing mix-nya. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Contohnya perusahaan itu ingin memberikan atau ingin berjualan kepada wanita yang berusia 25 sampai 35 tahun, ya, yang berada di kota. Nah, kira-kira yang laris apa produknya? Bisa baju, ya, bisa skincare, ya kan? Bisa kosmetik dan lain sebagainya. Contohnya skincare, produknya skincare. Terus menjualnya di mana? Nah, kalau teman-teman bingung menjualnya di mana, itu kita lihat. Biasanya orang-orang ini menghabiskan waktu di mana? Oh, ternyata untuk wanita yang usia 25 sampai 35 itu lebih banyak menghasilkan di IG, contohnya seperti itu. Maka kita jual di IG. Ada juga yang contohnya adalah ini untuk produk ini lebih cocoknya itu di TikTok. Nah, contohnya seperti itu. Itu pun juga bisa untuk place-nya. Poinnya adalah kita menyesuaikan dari kebiasaan dari segmen pasar kita. Nah, terus adalah yang ketiga adalah promosi. Nah, tentunya ketika kita ingin melakukan promosi, itu adalah apa yang mereka suka. Apakah kita perlu melakukan endorse dengan eh, wanita yang usianya 25 sampai 35 tahun tadi dengan artis yang serupa dengan kebiasaannya sama dengan segmen pasar kita. Nah, itu pun bisa dilakukan endorse seperti itu. Atau kita pengen buat cerita storytelling, ya, cerita yang menggambarkan tentang mereka, itu pun juga bisa. Nah, dan kita pun juga akan lebih mudah untuk menentukan harga. Lagi-lagi adalah harga. Harga ini untuk murah atau mahal itu tergantung relatif. Ya. Tergantung lagi adalah tentang segmen pasar. Nah, sama halnya seperti kosmetik. Ya. Kosmetik dengan harga 50.000 dengan harga 200.000 itu lebih murah yang mana? Mungkin banyak orang berpikir adalah lebih murah 50.000. Ya. Tetapi ketika di usia-usia 25 sampai 35 mestinya pengen kosmetik yang lebih terjamin. Ya, ada BPOM-nya, ada halalnya, ya, aman buat kulit, itu pun bisa seperti itu. Nah, dan itu akan lebih murah 200.000 daripada 50.000 yang, ya, komposisinya nggak jelas, terus belum ada izinnya, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Itu akan lebih murah. Jadi harga itu bukan antara murah dan mahal, tetapi kita sesuaikan dengan target market kita. Kalau memang target market kita untuk menengah ke bawah, ya kita jual yang agak murah. Tapi kalau ketika kita jual kepada menengah ke atas, nah itu pun kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Karena orang-orang yang menengah ke bawah itu berpikir produk itu sama saja. Yang penting dapat banyak gitu. Tapi kalau menengah ke atas itu lebih melihat kualitas. Dan ya, ketika barang berkualitas, tentunya harganya akan cenderung lebih mahal. Nah, itu sudah apa ya tertanam di dalam benak kita. Kalau lebih mahal itu berarti lebih bagus. Padahal juga sebenarnya sama saja, ya. Tergantung produknya.